kelas 1 yang ikut pertama kali pada saat Indi berdiri itu. Saya ngajar di Universitas Mercu Buana. Dulu itu saya hobinya ada 2 sih. Yang satu, kita berhak untuk tetap melanjutkan kehidupan. Kita tidak ingin muluk-muluk untuk Indi harus sampai mana, tidak. Tapi setidaknya Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat teman-teman Indi dimanapun berada. Oke, di kesempatan Jumat kali ini kita kedatangan tamu-tamu yang spesial dan kita nanti-nantikan. Oh ya, sebelumnya kita minta maaf ya karena di Jumat lebih dekat edisi kemarin kita belum sempat produksi, bahkan kita juga sibuk dengan produksi buku-buku kita yang kita produksi di bulan ini. Oke, teman-teman Indi dimanapun berada, kita sudah kedatangan tamu yang kita tunggu-tunggu, yaitu ada Mas Tio Deki. Oke. Gimana nih kabarnya Mas Tio Deki? alhamdulillah baik. Baik ya. Kesibukannya apa sih Mas Tio Deki sekarang? Sementara ini untuk kesibukan yang inti, yang pasti saya untuk handling di Lunanova WO. Oh, Lunanova WO. Ya, kemudian kita juga sedang memperbaiki SOP, kemudian terkait dengan manajemen di bagian komplain, kemudian bagaimana kita memperbaiki, dan beberapa inovasi yang akan kita laksanakan atau akan kita lakukan di waktu-waktu yang dekat sesuai dengan plan yang sudah kita tentukan. Kan di situ mungkin ada plan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan mungkin setahun. Artinya supaya Lunanova Studio, kemudian Lunanova Wedding Organizer, dan mungkin apa yang bisa saya lakukan untuk Indi juga nanti tetap kita bisa dinamis walaupun kita sedang tahu sendiri kan di masa-masa yang sangat susah seperti ini. Oke, gila banget, banyak banget ya maksudnya kesibukannya Mas Tio ini ya. Udah dari Lunanova, bahkan Lunanova WO dan Indi tentunya itu masih terpegang dengan Mas Tio ya. Ya, tapi alhamdulillah berkat teman-teman semuanya kita jadi lebih fokus di belakang layar. Artinya ada sebuah keharusan untuk kita menghasilkan beberapa ide atau terobosan-terobosan yang harusnya itu benar-benar bisa maksimal karena saya harus fokus di sini. Sudah tidak mungkin memegang di bagian-bagian yang sifatnya sudah dihandle sama teman-teman yang lain gitu. Oh ya, gila, kita sudah jauh lebih ngomongin tentang kesibukannya Mas Tio nih. Mungkin kalau gini kan edisinya kita kan Indi ya Mas, Mas Tio. Jadi mungkin kita akan bahas ke Indi dulu. Mas Tio nih, aku mau tanya nih. Dulu kalau awal pertama kali motret itu kapan sih Mas Tio? Awal pertama kali motret itu 2011. Oh, 2011. Ya, 2011. Lama banget ya. Pada saat itu sebenarnya emang pertama kali saya masuk ke Indi, jobdesk saya sebagai marketing. Oh, ya, marketing. Sebagai marketing. Tapi kemudian di tahun pertama kita dapat 10 project dan ada suatu ketika itu satu kelas tidak terhandle oleh fotografer yang sudah available tuh. Oh. Nah, akhirnya saya motret. Mau nggak mau ya? Mau nggak mau, tapi seminggu sebelumnya karena jadwalnya udah kelihatan, itu tetap kita coba kesana kemari, minta saran dan kita belajar sedikit lah terkait dengan pemotretan. Dan alhamdulillah sampai sekarang fotonya lumayan, walaupun lumayan hancur ya. Iya. Tapi kalau dulu sebenarnya kalau bergabung dengan Indi itu di tahun berapa sih Mas Tio? Di tahun 2011 itu atau? Iya. Oh, 2011. Sebenarnya bisa dibilang pada saat Indi muncul, saya sama teman-teman ada 1, 2, 3 yang itu mohon maaf ya karena mereka sudah tidak aktif dan di masa yang akan datang mereka sudah bilang kalau untuk nama
itu di mute atau no name gitu. Jadi saya mohon maaf tidak bisa menjelaskan beberapa beberapa personil itu. Tapi ada satu yang itu sampai sekarang akhirnya masih menjadi rekanan kerja yang sangat jempolan dari Indi, yaitu Mas Dion. Oh, Mas ya, Dion. Jadi Mas Dion itu salah satu yang ikut pertama kali pada saat Indi berdiri itu. Jadi kebetulan Mas Dion yang nge-handle bagian pos produksi atau pencetakan, saya di bagian marketing, dan ada beberapa teman yang tadi mohon maaf sudah beliau tidak berkenan untuk disebut namanya, itu di bagian produksinya, di fotografi dan edit sama layout. Jadi seperti itu. Jadi kalau ditanyain untuk masuknya Indi kapan, ya itu berarti tahun 2011 juga. Di sama persis dan bareng dengan pada saat Indi muncul. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk Indi sendiri ya, maksudnya dari Mas Tio sendiri nih, suka dukanya bergabung di Indi itu apa sih, Mas Tio? Sebenarnya bisa saya akumulasi saja, karena sudah tidak tanpa kita sadari ya, kita sudah 10 tahun nih. Oh, 10 tahun. Dari 2011 lu bayangin. Sampai 2021 kan itu udah 10 tahun. Saya akumulasi aja, kalau suka dan duka di setiap waktu itu pasti ada. Nah, tapi at least untuk kesimpulan atau reviewnya dari seluruh perjalanan saya di Indi, yang pasti saya mendapatkan banyak hal, termasuk bagaimana saya bisa mantap untuk melanjutkan hidup. Artinya memang akhirnya dunia ini memang akhirnya menjadi dunia saya juga pada saat saya harus memenuhi kebutuhan keluarga dan lain sebagainya. Oke, Mas Tio, mungkin kalau dibilang dari produksi, Indi sudah mungkin ratusan sekolahan ya, yang maksudnya yang diproduksi, dan mungkin kan banyak juga ya tim-tim produksi dari Indi Corporation itu sendiri. Kalau boleh tahu nih Mas Tio, masih inget nggak sih Mas Tio dari kru-kru zaman dulu sampai sekarang ini? Pasti masih ingat. Masih ingat ya? Itu siapa aja sih Mas Tio yang kalau mau saya sebutin banyak sekali, tapi saya pasti ingat. Masih ingat ya dengan teman-teman itu. Oke, kalau mungkin dari tadi kita udah ngomongin tentang Indi nih, mungkin kita lebih ke pribadinya Mas Tio ya. Okay. Mas Tio nih selain dulu di Indi itu kayak hobi gitu, ada nggak sih Mas Tio? Dulu sempet sebelum kenal sama dunia perfotoan atau perindian itu, sempat dulu itu saya hobinya ada 2 sih. Yang satu bonsai, sama dulu sempat beberapa waktu, kalau tidak salah sekitaran 4-6 tahun itu ya kita have fun sama teman-teman buat ngejam kesana kemari. Kadang ngamen, kadang ikut festival, yang pasti sih basicnya kita cari funnya aja sih. Jadi teman-teman, ternyata Mas Tio ini dulu anak band. Dulu ya Mas Tio. Itu ya enggak anak band. Enggak. Maksudnya Mas Tio itu megang apa sih Mas Tio? Enggak. Maksudnya drum atau gitar atau vokalis mungkin? Saya dulu nggak bisa main apa-apa. Jadinya dulu terpaksa saya disuruh pegang mic. Tapi sekarang udah lupa sekarang caranya nyanyi itu kayak mana, sudah lupa sekarang. Vokalis ya. Mungkin kayak yang bisa diceritain sih Mas di balik foto ini dulu tuh. Ini di mana nih Mas Tio kalau boleh tahu nih? Itu di kolam renang, kalau nggak salah namanya Taman Tirto apa ya? Taman Tirto. Iya, cuma di Bantul situ. Itu festival atau acara? Iya, dia festival. Kayak apa ya, kalau satunya festival apa sih yang dilombain itu sih. Tapi cari bakat atau bukan? Enggak. cuman ada satu event, entah itu festival, entah itu apa dulu saya lupa. Yang pasti di situ kita pengen bawain lagu yang kita seneng aja sih. Jadi kita nggak yang terus kita pengen jadi juara atau apa sih. Kita pengen
oh kita lagi seneng lagu ini, terus kita latihan lagu ini, udah kita pengen tampilin aja udah gitu. Tapi kalau dulu itu sering bawain lagu apa Mas Tio? Pasti ada kan kayak lagu favorit. Sebenarnya nggak jelas lagu yang sering kita bawain. Nggak jelas. Apa itu? Tergantung temennya sih. Ah. Dulu memang susah banget pada saat itu kita cari drummer. Pada saat kita dapet drummer yang dia bisa main speed, nah kita sering kadang yang bukan heavy metal ya, tapi yang metal ringan gitu, yang masih ada nadanya gitu. Iya. Tapi kalau di satu sisi lain kita ketemu sama temen drummer yang dia bawaannya slow, kadang kita juga sering ngejam bawain lagu-lagu pop top 40 gitu sih gitu. Oke teman-teman, ternyata Mas Tio ini banyak ya kebisaannya gitu, selain motret, bahkan hobinya itu main bonsai dan juga anak band loh teman-teman. Bahkan ternyata aku baru kayak cari tahu tentang Mas Tio itu ternyata dia anak motor dulu. Iya. Anak motor sempet ya Mas Tio, anak motor jadi anak lama motor. anak Oh motor. lama. Tahun 2012 sampai istri saya hamil. Itu masih main motor. Main motor. Itu motor apa Mas Tio? Kan banyak toh kayak bermacam-macam motor, maksudnya jenisnya itu Mas Tio. RE King. Oh, RE King. Oke, RE King, guys. Jangan dicontoh ya. Ini main-main. Tapi kalau untuk rute terjauh selama main motor nih Mas Tio, kan sering toh kayak touring, bahkan kita jalan-jalan gitu. Jawa Barat, Jawa Timur. Jawa Barat, Jawa Timur. Iya. Oh, Jawa Barat, Jawa Timur. Gila, jauh juga ya ternyata Mas Tio. Lumayan lah. Oke, tadi kita sudah berbicara banyak, ngobrol dengan Mas Tio tentunya. Dari mulai hobi, bahkan bergabung di indie. Oke, aku nih sempat bertanya-tanya, sebenarnya Mas Tio nih dulu pendidikannya itu apa sih Mas Tio? Matematika saya. Matematika. Oh. Itu apa Mas? Maksudnya guru atau dosen? Ya, yang lebih cenderung ke guru, dan sempat saya lanjut S2 juga. Tapi pada akhirnya lulus. S2 ya Mas? Iya. Dengan waktu yang sangat lama. Wow, berapa lama itu Mas Tio? 7 tahun. Oh, 7 tahun. 7 tahun di matematika ya, karena ya emang sulit sih kayaknya matematika nih. Sebenarnya bukan sulitnya, sebenarnya mudah. Cuman setelah selesai teori saya menghilang. Motret. Tentunya motret lagi dan motret lagi ya Mas Tio. Jatuhnya ke Nanti situ. motret main motor lagi gitu ya Mas Tio. Enggak. Iya. Tetap main motor juga. Tetap Ya? main motor Oke, juga. jadi ternyata Mas Tio ini dia ternyata S2 loh teman-teman, dan dia dosen. Boleh sebut gak nih Mas Tio di salah satu dosen di kampus mana dulu? Saya sempat mengajar 2 kali. Yang pertama di SMA Adi Sucipto. Kemudian yang selanjutnya pada saat saya sembari mengerjakan tesis yang terakhir pada saat saya di waktu-waktu yang limit itu, saya ngajar di Universitas Mercu Buana. Itu sampai tahun 2000 kalau enggak keliru 2020 awal. Oke, berarti dulu sempat ngajar teman-teman. Dan ternyata kembali lagi motret lagi ya. Motret lagi. Karena emang udah fashionnya Mas Tio ternyata di situ teman-teman. Oke, kita mungkin dari tadi kita udah banyak tahu nih tentang Mas Tio. Mungkin kita kita mau bermain-main dulu. Maksudnya bermain-main kuis, bahkan kita pertanyaan yang nanti akan aku tanyakan ke Mas Tio. Oke. Tapi sebelumnya aku mau tanya nih Mas Tio. Ya. Kalau boleh tahu kan sebenarnya istrinya Mas Tio ini MUA ya sebenarnya? Ya, anggap aja MUA. MUA, tapi untuk di dunia per MUA kan udah lumayan lama atau setahun lebih lah. Oh, lebih kurang lebih setahun ya gitu Mas Tio. Hampir 2 tahun sih. Ya. Itu emang di dunia MUA wedding ya Mas Tio ya? Awalnya sih pre-wedding, cuman pada akhirnya jatuh ke wedding juga. Ya. Oke nih, mungkin kita langsung lanjut aja ya ke pertanyaan yang ini nanti gini Mas Tio, Mas Tio harus ketika saya memberikan pertanyaan
Mas Tio harus jawab cepet. Oh, boleh. Oke? Boleh. Contoh aja Mas Tio milih, misalkan Mas Tio milih, aku memberikan pertanyaan nih ya. Iya. Gelas atau botol? Botol. Nah, Oke. apa alasannya gitu, nanti pertanyaan Siap. alasannya apa. Oke. Oke, pertama untuk Mas Tio, milih masih makan ikan atau nganter Mbak Desi make up? Makan ikan. Makan ikan. Kenapa itu Mas Tio? Saya paling males nganterin istri. Kok bisa nih? Nanti kalau Mbak Desi lihat gimana ini? Enggak apa-apa. Karena saya pengen istri saya harus mandiri. Oh. Setidaknya alasannya juga masuk akal gitu. Oh iya. Nah, jadi saya milih makan ikan aja. Makan ikan atau ngasih makan ikan? Ngasih makan ikan Mas. Nah, oke, ngasih makan ikan dong. Oh iya. Pasti. Selanjutnya Habibie atau Ulia? Habibie. Kenapa? Sebenarnya semua sama. Semua sama ya. Mas Tio Tapi, kan itu iya. kan juga anaknya Mas Tio dan Mbak Desi. Iya, semuanya sama. Cuman ada satu hal yang memang kenapa saya tadi langsung bilang Habibie, karena tidak bisa dipungkiri ketika Habibie keluar yang duluan, artinya dia banyak sekali memberikan saya pelajaran. Oh gitu. Artinya saya belajar dari ibaratnya kelahirannya si Habibie itu sangat banyak sekali. Bukan berarti saya memilih Habibie, artinya saya membedakan keduanya atau melebihkan salah satunya. Tapi ada satu hal yang itu Ulia tidak punya. Oh gitu. Ya itu adalah simple. Sebenarnya Habibie keluar dulu. Oh iya. Nah, dari situ pengalaman-pengalaman itu bisa memberikan kita sedikit banyak gambaran atau referensi, bahkan clue atau bahkan ilmu pada saat kita menghandle Ulia pada saat juga dari lahir sampai sekarang. Oh itu. Jadi memang bukan nilai lebih juga, bukan. Artinya memang Habibie mempunyai itu sedangkan Ulia tidak. Nah, itu yang membuat saya memilih Habibie. Nggak usah cepet, nggak usah lama-lama. Ya. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan nih. Indie Corporation, Luna Nova atau Luna Nova WO? Indie Corporation. Kenapa itu Mas? Jawabannya simpel aja seperti pertanyaannya ya. Luna Nova Studio, Luna Nova Wedding atau Luna Nova Wedding Organizer tidak akan ada kalau Indie Corporation tidak ada. Like that. Oke, sangat simpel ya teman-teman pertanyaan Mas Tio ini. Mas Dito atau Mas Wahyu Oyon? Saya ada satu hal yang sebelum saya jawab, saya jawab cepat ya. Tapi kata keluar yang pertama itu adalah sementara. Sementara saya pilih Mas Wahyu. Mas Wahyu, kenapa itu? Udah mau merit ya. Menikah denganku, menempatkan cinta, melintasi perjalanan usia. Berarti kalau Mas Dito belum merit, belum dipilih ya ini? Ya belum. Kan alasannya ya sesuai apa yang saya iya pikirkan. sih, sesuai yang Mas Tio pikirkan ya. Alasannya kan tidak melulu harus bagusan siapa, ganteng siapa, whatever ya. Oh iya. Nah, saya lihat dari sisi itu. Karena Mas Wahyu udah mau merit duluan, saya pilih Mas Wahyu. Oke, ditesep buat Mas Dito nih ya, buruan cepet-cepet merit gitu loh. Karena Mas Wahyu Oyon bentar lagi udah mau merit teman-teman gitu. Oke. Nah, lebih suka mobilan atau motoran nih Mas Tio? Basically saya seneng motoran. Motoran malah. Ya. Karena Karena- ya emang mudah ya Mas. Wet gitu. Enggak juga. Enggak. Sebenarnya lebih ke jiwa aja sih. Oh, ke jiwa. Bayangin kalau kamu suka kopi, kemudian kamu ditawarin teh. Mungkin kamu udah terbiasa ngeteh tuh sekarang. Kamu enjoy dengan teh. Tapi ketika kamu ketemu kopi, kamu pasti bakal merasakan sensasi yang berbeda. Oke, ini anak senja kayaknya ini dulunya anak senja ini teman-teman. Oke, kalau boleh tahu nih Mas Tio kan dulu sebenarnya asalnya tuh Mas Tio asli Jogja atau mana Mas Tio? Asli Jogja. Asli Jogja. Asli Jogja. Kalau boleh
tahu nih, Mas Tio milih Jogja atau Magelang? Ya pasti Jogja. Jogja ya? Es auto itu. Oh, Nggak usah ada alasan. Karena Jogja istimewa ya Mas Tio? Bukan. Bukan ya? Nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Jadi Oke. nggak perlu ada alasan. Jogja aja udah. Oke Mas Tio, ini mungkin pertanyaan pribadi dari saya sendiri ya. Oke, Bukan maksudnya boleh. bukan dibuat-buat dari tim. Siap. Ini pertanyaan pribadi dari saya. Ini kan Mas Tio punya ini nih, punya Instagram nih. Ada. Aku yang bertanya-tanya kok jarang upload atau bahkan jarang aktif di Instagram itu kenapa Mas Tio? Karena saya sedang seneng update di Facebook. Facebook malah nih Mas Tio. Nggak di Instagram ya Mas Tio. Iya, sesuai mood aja sih. Kadang di Instagram, kadang di Facebook. Lah kebetulan ini saya lebih sering handling di Facebook. lebih sering online di Facebook ya udah. Oh gitu. Karena kemarin itu aku dan teman-teman produksi gitu ya sempat berpikir atau Mas Tio ini lupa dengan passwordnya gitu loh di IG teman-teman. Karena di IG-nya itu jarang banget loh Mas Tio. Bahkan aku lihat tuh postingannya tuh hampir 5 bulan yang lalu dan 6 bulan yang lalu gitu loh. Iya, karena 5 bulan dari aktif di Instagram, saya ngantornya sekarang di Facebook. Oh gitu. Iya. Jadi teman-teman kalau mau lihat aktivitasnya Mas Tio, lihat aja di Iya. Facebooknya Mas Tio. Ini sementara baru Facebook ini, yang gitu. ini Facebook dulu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Mas Tio. Boleh. Harapan dan harapan sih sebenarnya harapan untuk Luna Nova dan Indi tentunya itu untuk Mas Tio apa sih? Maksudnya untuk teman-teman. Sebenarnya harapan itu selalu sama. Nggak pada saat kita berberapa tadi merencanakan Indi, kemudian selang beberapa tahun dan bahkan sampai sekarang harapannya sama. Kita tidak ingin muluk-muluk untuk Indi harus sampai mana, tidak. Tapi setidaknya harapan saya dan mungkin teman-teman yang terdahulu gitu, kita hanya pengen Indi melakukan sesuatu hal yang terbaik dan Indi bisa menjadi ibarat kata kayak seperti jalan atau mungkin tempat untuk kita tetap bisa berkreasi, karena basic dari dunia ini adalah bagaimana kita berkarya. Kemudian yang mungkin ada kaitannya dengan materi itu, semoga dunia ini atau Indi dan Luna Nova dan tadi lain sebagainya tadi bisa tetap menghidupi kita di masa yang akan mendatang. Artinya kita pengen apa yang sudah kita perjuangkan itu juga akan memberikan imbalan yang selayaknya kepada kita yang menjadi pelaku di bidang usaha ini atau di dunia yang tempat kita berkarya ini. Oke. Seperti itu. Oke, mungkin sudah banyak yang kita obrolin ya sama Mas Tio Degi. Oke, kita tunggu podcast selanjutnya dengan siapa. Bahkan kita nanti mungkin undang tokoh-tokoh besar di sini ya Mas Tio. Semoga tercapai ya. Siap Mas Tio. Oke, terima kasih buat teman-teman Indi yang sudah menonton podcast ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.